Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya masih akan berbicara tentang Anies Baswedan dan Partai Gerakan Rakyat. Teman-teman sekalian, Anies saat ini sudah punya kendaraan politik, Partai Gerakan Rakyat, yang telah mendeklarasikan dia sebagai capres pada pemilu 2029 yang akan datang. Nah, pertanyaannya adalah apa strategi yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan dan Partai Gerakan Rakyat supaya Anies nanti akan mendapatkan minimal atensi dari publik ya menjelang pemilu dan tentu saja mendapatkan suara dari publik. Nah, menurut saya adalah bahwa sebagai pendatang baru Gerakan Rakyat dan Anies sebagai tokoh yang sebelumnya ada rival Prabowo pada Pilpres yang dulu kan, Anies dengan Mohaimin Iskandar, Prabowo dengan Gibran, mereka berkompetisi politik, maka saat ini Anies harus menempatkan diri sebagai orang yang berada di luar kekuasaan, dalam bahasa yang lainnya adalah oposisi, dan Partai Gerakan Rakyat harus mendukung itu. Nah, apa tugas oposisi? Tugas oposisi yang paling utama adalah mengkritik pemerintah, menyampaikan kritik. Tapi kritik seperti apa? Tentu kritik yang diharapkan adalah kritik yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan solusi. Jadi bukan sekedar kritik. Karena kalau sekedar kritik, umumnya siapapun orang bisa ya. Biasanya orang kalau melihat kekurangan orang lain kan paling mudah melihat kekurangan orang lain. Tapi yang ideal adalah mengkritik kemudian memberikan solusi, sehingga kritiknya itu bisa disebut kritik yang konstruktif atau yang membangun. Nah, kalau kritik seperti itu maka paling tidak ada dua fungsi ya. Pertama, untuk pemerintah, kritik-kritik yang membangun yang disampaikan kepada pemerintah dalam kacamata demokrasi itu menjadi salah satu masukan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teorinya David Easton ya tentang sistem politik, bahwa input ya bukan hanya bersifat support, dukungan, tapi juga demand, tuntutan. Nah, tuntutan itu kan salah satu bentuknya adalah kritik. Maka para pemimpin Demokrat, orang-orang demokratis ya akan memandang baik itu dukungan dari rakyat maupun tuntutan ya berupa kritik sebagai masukan yang penting dalam atau bagi sistem, bagi pemerintahan, sehingga kemudian akan melahirkan output ya kebijakan atau tindakan ya. Jadi dalam konteks ini kalau ada kritik maka pemerintahan demokrasi akan memandangnya sebagai masukan, bukan sebagai ancaman. Nah, ini bukan sebagai ancaman. Mungkin di negara otoritarian, lebih-lebih totalitarian, setiap kritik, sekalipun kritiknya kan yang konstruktif, yang membangun, selalu akan dianggap ancaman. Nah, ini tentu berbeda dengan demokrasi. Dalam demokrasi, kritik yang konstruktif itu adalah masukan, input untuk koreksi diri, dan itu adalah perwujudan dari mekanisme checks and balances ya. Dan itu adalah prasyarat yang penting ya dalam demokrasi, ada check and balances. Ada pemerintahan yang mengelola, maka ada orang-orang yang di luar pemerintahan yang melakukan pengawasan, kritik dan seterusnya sebagai supaya balance, supaya kekuasaan tidak cenderung berat sebelah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kritik yang konstruktif itu bermanfaat atau akan memberikan poin ya, kredit bagi si pengkritik itu sendiri. Misalnya dalam konteks ini Anies dan Gerakan Rakyat, kalau misalnya kritik-kritik yang diberikan atau yang dilancarkan oleh Anies sepanjang tahun menjelang Pilpres yang akan datang 29 gitu ya, kalau kritik-kritiknya itu misalnya membangun, solutif dan sebagainya, ini justru akan menjadi investasi politik bagi Anies Baswedan termasuk Gerakan Rakyat. Investasi politik artinya bahwa selama 2 tahun atau maksimal 3 tahun ke depan
Kalau misalnya apa yang dilakukan Anies itu betul-betul merupakan kritik yang konstruktif, yang membangun, maka kan publik akan melihat bahwa ini seorang tokoh yang punya pemikiran solutif. Ini tokoh yang mengkritik tanpa ada rasa kebencian. Ini seorang tokoh yang mengkritik betul-betul karena memang melihat persoalan, permasalahan. Bukan sekedar kritik, apalagi nyinyir ya. Tapi betul-betul karena melihat ini ada masalah, lalu harusnya solusinya seperti ini. Nah, itu tentu akan dipandang sangat baik oleh publik. Sehingga ketika nanti pemilu yang akan datang 29, bisa jadi mereka akan berubah. Pilihan politiknya akan berubah. Maka sekali lagi, itu akan menjadi investasi politik bagi Anies dan Partai Gerakan Rakyat. Kalau kritik-kritik yang diberikan, yang dilontarkan itu bersifat konstruktif, apalagi solutif. Dan saya kira memang seharusnya seperti itu. Apa yang berlangsung di negara demokrasi. Kalau itu yang terjadi, maka kekuasaan tentu akan berimbang. Seandainya pun misalnya belum berhasil nanti di Pilpres 9, tetapi paling tidak ya, misalnya yang dilakukan Anies dan Partai Gerakan Rakyat, kalau kritik-kritiknya bersifat konstruktif, itu akan menjadi edukasi politik bagi rakyat, akan menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, itulah yang bisa saya analisis ya terkait apa strategi Anies Baswedan dan Partai Gerakan Rakyat untuk menyongsong pemilu 2029 yang akan datang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.